Panggung politik di Indonesia itu sering banget nih dipimpin sama tokoh-tokoh yang latar belakangnya militer kuat. Pak Soeharto, presiden kita yang kedua, sama Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang ke-8. Dua-duanya kan muncul dari Tentara Nasional Indonesia, atau dulu kita kenalnya ABRI, sekarang TNI. Karena sama-sama dari militer, mereka jadi punya keyakinan yang kuat banget soal stabilitas negara, ketahanan nasional yang kokoh, sama kedaulatan negara Indonesia yang nggak bisa diganggu-gugat. Nilai-nilai penting ini, yang kebentuk dari didikan disiplin di militer, pasti ngaruh banget ke cara mereka mimpin negara dan bayangan mereka soal masa depan bangsa. Nah, penting banget nih kita ngerti kesamaan dasar ini biar paham masa kepemimpinan mereka masing-masing. Walaupun zaman mereka mimpin itu beda banget. Masa jabatan Pak Soeharto kan lama banget tuh, yang kita kenal sebagai Orde Baru, mulainya sekitar pertengahan tahun 60-an. Beliau naik pas zaman lagi panas-panasnya Perang Dingin, itu loh, pas negara-negara besar dunia lagi saingan ideologi. Gaya kepemimpinan beliau itu khas banget sama sikap anti-komunisnya yang kuat, terus fokusnya ke pembangunan ekonomi, yang seringnya dicapai lewat kontrol dari pusat dan peran militer yang kuat di semua urusan di Indonesia. Situasi politik dunia yang waktu itu cuma ada dua kubu besar. Ngaruh banget ke kebijakan luar negeri beliau dan cara beliau jaga ketertiban di dalam negeri. Zaman beliau itu, urusan keamanan negara jadi yang paling utama, sering dikaitin sama ancaman dari dalam negeri dan tekanan ideologi dari luar, dari negara-negara yang bersaing itu. Nah, beda lagi sama Pak Prabowo Subianto. Beliau jadi presiden mulai 20 Oktober 2024 di zaman yang udah beda banget sama zamannya Pak Soeharto. Beliau ini mimpin di dunia yang serba cepat karena globalisasi, semua serba digital, dan banyak krisis politik dunia yang baru dan rumit. Kalau Pak Soeharto dulu hadapannya dunia yang cuma ada dua kekuatan besar, Pak Prabowo sekarang hadapannya dunia dengan banyak kekuatan, aliansi yang bisa berubah-ubah, dan negara-negara ekonomi baru yang lagi naik daun. Tantangan di abad ke-21 ini, kayak perubahan iklim, keamanan siber, terus ekonomi yang saling nyambung antar negara, butuh cara-cara baru dan pemahaman yang lebih dalam soal apa itu kekuatan negara. Kemenangan Pak Prabowo di pemilu Februari 2024, yang dapat hampir 60% suara bareng Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jadi tanda babak baru buat Indonesia. Walaupun jarak waktu kepemimpinan mereka puluhan tahun, jiwa militer mereka tetap jadi hal yang menarik buat dibandingin. Dua-duanya sama-sama menekankan pentingnya negara yang kuat, negara yang mampu, yang bisa jaga kepentingannya sendiri dan mensejahterakan rakyatnya. Tapi ya, cara dan strategi yang dipakai pasti harus disesuaikan sama kondisi dunia dan dalam negeri sekarang. Orde Barunya Pak Soeharto kan dibangun dengan cara tertentu buat jaga stabilitas dan pembangunan yang pas buat zaman itu. Pak Prabowo mungkin aja nih ngambil inspirasi dari beberapa hal di masa lalu itu, tapi beliau juga harus bikin hal baru dan menjawab tantangan zaman sekarang yang Pak Soeharto dulu nggak pernah hadapi. Ini nih yang bikin menarik buat kita lihat, gimana kepemimpinan itu bisa berlanjut, tapi juga berubah. Nah, salah satu persamaan paling dasar antara Harto dan Pak Prabowo itu ada di keyakinan mereka. Keduanya percaya banget kalau negara yang kuat itu jadi mesin utama buat majuin negara dan bikin rakyat sejahtera. Jadi, negara itu nggak cuma ngatur-ngatur aja, tapi juga harus ikut aktif ngebentuk ekonomi negara kita. Cara pandang kayak gini tuh nunjukin pentingnya ketahanan nasional, apalagi di urusan penting kayak makanan dan energi. Tujuannya, biar negara kita bisa mandiri secara ekonomi. Buat mereka berdua, ekonomi negara yang kuat, yang diarahkan sama negara yang hebat, itu penting banget buat jaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Ideologi yang sama ini jadi dasar banyak kebijakan mereka meskipun zaman memimpin beda-beda. Dulu nih, pemerintah Orde Barunya Pak Harto selalu mentingin pembangunan ekonomi. Caranya lewat program-program yang diaturnya dari pusat bisa dan seringnya diurus sama perusahaan punya negara atau BUMN. Pak Harto percaya negara itu harus kuat dan boleh ikut campur tangan. Negara yang ngarahin investasi, nguasain industri-industri penting, dan jaga keamanan biar ekonomi bisa tumbuh. Ingat kan trilogi pembangunan beliau? Stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Nah, itu nunjukin banget kalau negara harus bisa bikin hidup rakyat jadi benar-benar lebih baik. Tapi ya, cara ini, meskipun bikin ekonomi kita maju pesat,
juga bikin kekuasaan dan uang jadi ngumpulnya di pemerintah aja. Golkar jadi kendaraan politik utamanya biar semua kebijakan sama dan jalan di seluruh Indonesia. Nah, kalau Pak Prabowo, meskipun sekarang sistemnya demokrasi yang partainya banyak, juga punya pikiran yang sama, negara itu harus kuat dan jadi pemandu. Beliau punya target pertumbuhan ekonomi 8%. Wah, tinggi ya dari yang sekarang sekitar 5%. Caranya, fokus ke pengembangan industri yang ngolah hasil alam kita. Istilahnya hilirisasi. Ini penting banget di rencana ekonominya. Biar kekayaan alam Indonesia diolah dulu di dalam negeri, jadi nilainya lebih tinggi sebelum diekspor. Beda nih sama model ekonomi Pak Harto yang dulu lebih tertutup. Pak Prabowo justru mau narik investasi asing, tapi dengan prinsip saling untung. Ini nunjukin kalau beliau lebih praktis buat ikutan ekonomi dunia, tapi tetap kepentingan negara dan aset-aset penting kita harus dikuasai negara. Itu nomor satu. Tapi ada beda yang lumayan kelihatan nih di cara-cara politiknya. Pak Harto dulu ngejalanin program pembangunannya lewat aturan politik yang semuanya dari pusat, dikuasai Golkar dan militer. Kalau Pak Prabowo beda. Kondisi politik sekarang kan partainya macem-macem dan beda-beda, jadi beliau ngebangun koalisi sama banyak partai buat mencapai tujuannya. Rencananya, beliau mau izinin investasi asing buat kelola bandara dan pelabuhan, bahkan jual kredit karbon buat proyek-proyek lingkungan. Ini nunjukin konsep negara kuatnya Prabowo disesuaikan sama aturan ekonomi dunia sekarang dan peluang yang ada. Jadi intinya sih sama-sama percaya negara harus kuat, tapi cara ngejalaninnya berkembang disesuaikan sama zaman-zaman sekarang. Peran militer di politik dan pemerintahan Indonesia itu jadi ciri khas penting ya, baik di zaman Soeharto maupun Prabowo. Tapi, break time tahun 2025, wujudnya beda-beda. Soalnya sistem politiknya juga berubah. Orde Barunya Soeharto dulu kan dibangun di atas doktrin dui fungsi ABRI. Nah, ini secara resmi kasih militer dua peran buat pertahanan sama urusan sosial politik. Artinya orang-orang militer tuh dulu terlibat banget di semua tingkat pemerintahan. Mulai dari kementerian di pusat sampai ke kelurahan atau desa. Mereka juga punya peran besar dalam bikin kebijakan, urusan ekonomi, sama jaga keamanan dalam negeri. Jadi, militer itu bukan cuma buat perang aja, tapi jadi tiang penting yang dukung stabilitas dan program pembangunan di zaman Orde Baru. Nah, Pak Prabowo Subianto ini kan juga mantan perwira tinggi militer ya. Beliau nggak bisa secara resmi balikin dui fungsi di era demokrasi setelah reformasi ini. Soalnya, doktrin itu udah dihapus. Dari caranya, kelihatan ada keinginan buat ningkatin keterlibatan militer dalam pembangunan nasional dan pemerintahan yang strategis, walau ya lewat cara-cara yang lebih modern. Misalnya nih, pakai personel militer buat awasi proyek-proyek nasional yang besar dan penting. Mungkin karena mau manfaatin kemampuan logistik mereka dan cara kerja mereka yang disiplin buat ngurus proyek. Terus kelihatan juga ada tren nih, orang-orang yang latar belakangnya militer diangkat ke jabatan-jabatan penting di pemerintahan sipil. Ini nunjukin kalau masih ada kepercayaan sama kualitas kepemimpinan yang dibentuk dari dinas militer. Pak Prabowo juga pernah bilang mau perkuat kemampuan pertahanan nasional. Termasuk di dalamnya, hidupin lagi konsep komponen cadangan, sama ningkatin program pendidikan bela negara, yaitu bela negara. Nah, program-program ini tujuannya buat numbuhin rasa tanggung jawab yang lebih luas soal pertahanan dan keamanan negara di kalangan masyarakat sipil. Ini nunjukin pandangan yang dipengaruhi militer soal ketahanan nasional. Meskipun beda ya sama dui fungsi yang dulu mencakup semuanya, langkah-langkah ini kayaknya nunjukin usaha yang dipikirin matang-matang buat masukin semangat dan kemampuan militer ke dalam kerangka pemerintahan nasional dan kesiapan masyarakat. Jadi, break time 5, prinsip-prinsip lama disesuaikan sama aturan hukum dan politik yang ada sekarang. Penting juga nih buat dicatat, karir militer Pak Prabowo sendiri di akhir tahun 90-an itu diwarnai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Beliau sih nggak pernah diadili secara resmi buat tuduhan itu. Tapi tuduhan ini dulu bikin beliau kena pembatasan visa dari negara-negara kayak Amerika Serikat dan Australia. Nah, latar belakang sejarah ini bikin obrolan soal peran militer di bawah kepemimpinan beliau jadi agak rumit ya. Usaha beliau buat perkuat peran militer di luar perang ini kemungkinan besar bakal diawasi banget nih.
dilihat dari kacamata tanggung jawab demokrasi dan kekuasaan sipil. Jadi harus seimbang antara manfaat efisiensi militer yang kelihatan sama keharusan buat jaga hak asasi manusia dan aturan-aturan demokrasi. Section 6. Economic Sovereignty, State Enterprises and Industrial Ambitions. A strong emphasis on economic nationalism, particularly through the empowerment of state-owned enterprises or BUMs in strategic sectors, is another significant area of commonality between Suharto's New Order and Prabowo Subianto's vision. Suharto's regime relied heavily on BUMNs like Pertamina in oil and gas, Krakatau Steel in steel production, and various plantation and utility companies to spearhead industrial development, control vital resources, and generate state revenue. These enterprises were seen as crucial instruments for achieving national economic goals, ensuring Indonesian control over key assets and driving the country's modernization agenda, often operating with significant state protection and support. Prabowo Subianto appears set to continue and even intensify this focus on strengthening BUMNs, particularly those operating in sectors deemed critical for national security and development, such as defense, food, energy, and logistics. His Indonesia Emas 2045 vision, which aims to transform Indonesia into a developed nation by its centennial, heavily relies on continued industrialization and the strategic role of state-controlled corporations. This includes ambitious plans like increasing the blending of palm oil-based biodiesel to 50%, a move that would bolster the domestic palm oil industry and reduce reliance on imported fuels, directly involving and benefiting state energy companies. The strategy of or downstream industrialization is central to Prabowo's economic nationalism. This involves processing raw materials domestically to add value before export, thereby creating jobs, transferring technology, and increasing export revenues. This approach mirrors the New Order's desire to move beyond being a mere supplier of raw commodities, aiming to build a more sophisticated and resilient industrial base. Sectors like nickel, bauxite, and copper are already seeing significant investment in domestic smelters and processing plants, often with BUMNs playing a leading or partnership role, reflecting a clear continuity in pursuing greater economic self-determination. However, Prabowo's push for stronger BUMNs and industrialization faces contemporary challenges distinct from those of the Suharto era. These include intense global competition in manufactured goods, the rapid pace of digitalization transforming industries, and increasing international pressure for greater efficiency, transparency, and good corporate governance within state enterprises. The persistent issue of corruption within BUMNs also remains a significant hurdle that must be addressed if these entities are to effectively drive national development. Balancing the strategic imperative of state control with the need for market competitiveness and accountability will be a key test for Prabowo's economic agenda.